Climate change itu mendasari trigger daripada kenaikan harga pangan, tidak hanya di kita. Artinya dunia juga mengalami equilibrium. Kenapa? Pada saat musim bergeser, daerah produksi mengalami penurunan production, daerah yang mengalami pergeseran musim belum bisa menangkap terhadap pergeseran produksi di daerah yang terdampak, itu mendasari terhadap supportnya mengalami penurunan. Satu. Dua, inflasi. Inflasi juga mendrive daripada proses peningkatan harga pangan dunia. Tiga, pandemi ini mendasari apa, Mbak Zafira? Transportation cost. Dulu orang tidak menghitung tuh yang namanya pekerja imigran meninggal karena COVID. Itu tidak ada di dalam kalkulasi sebuah hitung-hitungan ekonomi. Ternyata itu berpengaruh besar. Dampaknya apa? Transportation terganggu gitu, mobilitas barang terganggu. Itu tiga. Yang paling krusial adalah masalah climate change. Oke, berarti ada 3 faktor. Yang pertama adalah cuaca, lalu inflasi, dan juga adanya pandemi. Nah, jika kita berbicara tentang inflasi nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait ancaman inflasi dari adanya rally harga pangan ini yang bisa terjadi di Indonesia? Masa cuman kita itu kan di kita ya, saya bicara di tempat kita sendiri bahwa satu poin yang kita punya nilai tambah adalah kita hidup di negara tropis. Punya matahari sepanjang tahun. Kita hidup karena hidup di garis khatulistiwa. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga terhadap ancaman inflasi? Naikkan produktivitas terhadap komoditas pangan yang kita miliki. Baik itu beras, baik itu kedelai, baik itu produksi bahan baku yang lain. Itu akan mendasari kalau misalnya produksi kita meningkat, cost production kita mengalami efisien, berarti pada saat inflasi terjadi, kita paling nggak ada sedikit balancing lah. Karena inflasi itu tidak kita saja yang mengalami, bahwa minimal kita bisa mereduce terhadap besaran inflasi yang terjadi di dalam lingkungan kita sendiri. Kita lihat misalnya Amerika 8,5 yang dulu di forecast 7,5, announcement-nya 8,5, di Eropa 7,5. Itu semua berdampak. Karena bagian dari kita juga ada importasi dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Inggris di atas 6, Asia tinggi, kita sendiri masih 2,6. Itu akan terdampak semua. Nah, salah satunya bagaimana kita meningkatkan produktivitas daripada bahan baku pangan kita, dan kedua adalah memperbaiki tata kelola dan mobilitas barang dari provinsi to provinsi. Itu Mbak Safira. Jika terkait stabilitas harga daging ayam sama daging sapi nih, bagaimana Bapak melihat harga ini? Apakah gejolaknya juga cukup tinggi, Pak? Karena kan dari kemarin kita melihat kenaikan harga nih minyak atau mungkin bawang-bawangan, lalu tahu tempe. Bagaimana tentang daging ayam dan daging sapi? Apakah lonjakannya juga Ya, harga itu ya Mbak ya, Mbak Saf, karena didasari oleh harga dunia sebenarnya, tidak hanya kita saja. Importasi daripada daging kita masih lebih besar, 40% daripada nasional konsumsi. Pasti ada dampaknya. Karena harga dari negara asal mengalami peningkatan, otomatis harga di sini juga mengalami peningkatan. Dan tadi Mbak Zafira tanya tentang inflasi. Negara-negara yang kita impor inflasinya tinggi, otomatis terdampak nggak di kita? Pasti terdampak. Yang kedua masalah ayam. Ayam kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi bahan baku pakan kita mengalami peningkatan juga. Nah, tergantung daripada, kalau saya bicara terhadap strateginya WMB ya masing-masing punya strategi sendiri-sendiri. Tapi semua industri yang mengalami revenue drivernya ada di upstream pasti terdampak karena komponen importnya tinggi. Gitu soalnya. Dan masalah harga naik itu kan market mechanism, saya nggak bisa ngomong ABC. Tapi masih oke lah, stabil pada posisi sekarang dibandingkan tahun sebelumnya. Gitu, Sar. Kalau daging kita kan banyak impor nih Pak. Apakah impor daging ini udah cukup untuk menstabilkan harga daging di Indonesia Pak? Nah, itu jawabnya susah saya, Sar. Kenapa? Karena itu bukan domain saya. Cukup, nggak cukup, itu sebenarnya kalau kita bicara cukup, Mbak Saf, kita lihat di market.
Saya tidak mau ngomong ataupun saya tidak statement cukup atau nggak cukup, karena itu bukan domain saya. Bahwa market akan menentukan bahwa kecukupan itu ada nggak. Pada saat demand naik, suplainya cukup, berarti harganya akan balance. Pada saat demand naik, suplainya nggak cukup, itu akan terjadi peningkatan harga. Ada beberapa komponen untuk menjaga. Tadi saya bilang climate change. 3 komponen, karena saya ini basicnya engineer, saya selalu melihatnya daripada sumber daya yang ada. Kalau kita mau meningkatkan produktivitas pangan supaya harga pangan ke depan kita stabil, apa sih yang harus dilakukan? 1, menaikkan indeks tanam. Apa caranya menaikkan indeks tanam? Berarti harus ngomong mekanisasi planting. Karena waktu saya muda itu mbok-mbok tani itu masih nancepin padi pagi-pagi. Sekarang udah nggak ada. Supaya curah hujan tetap oke dan indeks tanamnya meningkat, berarti mekanisasi plantingnya harus benar. Supaya yang namanya musim hujan jumlahnya 6 bulan tidak habis karena antri terhadap tanam. Tapi jeda antara tanam satu ke berikutnya itu tetap sama, bahkan meningkat. Sehingga indeks tanamnya meningkat, katakan dari 1,7 menjadi 1,8. 0,1 dari total produksi 32 juta itu gede banget, Mbak. Gede banget. 1, 2. Daerah teraliri irigasi, itu rasionya harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Menahan arus air sebesar-besarnya supaya bisa dipakai untuk melakukan proses pertanian. 3, ya tentunya dengan 2 komponen tadi, mekanisasi, 2 menahan air selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya irigasi kita baik gitu. Semakin panjang air tertahan di permukaan tanah, berarti para petani akan melakukan proses tanam yang baik sehingga hasil panennya oke.